Bismillahirrahmanirrahim. Start. Seperti apa titik suaranya? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada, pemirsa, subscriber dimanapun Anda berada. Oke, di kesempatan kali ini kita mau sedikit sharing, berbagi informasi. Tidak ada rasa saling menggurui. Jika ada hal yang salah, yo monggo kita cari solusinya bareng-bareng di sini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya yang bisa kita ambil hikmahnya. Di hadapan kita ini ada motor Honda pit injeksi starter halus, kisaran dari tahun 2015 sampai 2019. Inilah ciri dari titik lemahnya. Semua kendaraan kan pasti punya titik lemah masing-masing ya, memiliki nilai plus dan memiliki nilai minnya. Jadi itu hal kewajaran. Khususnya yang akan kita bahas di sini yakni di bagian passivity-nya. Di sini semua motor matic-nya Honda semua ada komponen part tersebut di daerah kirian, atau orang menyebutkan kirian yuk, atau set komponen CVT. Itu terdiri dari banyak sekali komponen pendukung kinerja kerjanya, maka disebut bahasa matic. Kenapa matic? Ya kan tinggal ngegas saja, kontak starter tinggal ngegas ya, tanpa masukkan gigi persneling, mengurangi ataupun menambah gigi persneling, dia tinggal tarik saja. Kiranya seperti itu. Kerjanya diatur secara bervariabel di transmissionnya. Nah, komponen di dalamnya sangat terkait banyak banget nih ya. Yamaha, Honda, Suzuki, ya matic isine yus koyong ini. Kiranya khususnya yang kita bahas di motor tahun tersebut. Nah, ini sudah dilakukan pergantian di bagian puli depan setnya, tapi kok masih kemelotok ya. Sekali lagi, tingkat kualitas barang pun akan mempengaruhi tingkat kualitas awet suatu keadaan. Jadi artinya kalau barangnya mahal dan mahal ori itu bukan yang CKD atau bukan yang ecek-etek, insya Allah bisa bertahan. Tapi jika barangnya murahan, ya tidak akan tahan lama. Kiranya seperti itu. Jadi harus dimaklumi, karena nggak ada barang murah awet. Kan ngono kawan. Ini informasinya sudah diganti yang baru sekitar setengah bulan, kambuh lagi suara tersebut. Apakah memang dari kualitas barang ataupun dari faktor lainnya? Suaranya kasar. Ini mereknya KW nih. KW ya. Masalah ori atau KW itu tergantung hak pribadi masing-masing. Hanya kita bisa menyarankan kalau ada duit lebih memang usahakan rekomendasi yang ori. Tapi sekali lagi, semua orang, mungkin rekan-rekan pernah merasakan, tidak semua orang itu sama. Artinya ada yang minta tolong diakali aja, ya secara otomatis hasil kurang sempurna dong. Ada yang wis sempeting ada, sementara sembuh dulu, berarti barang palsu, awetnya beda dong. Ada juga yang wis ganti aja tuh yang ori-ori aja ya, jangan yang imitasi, ada itu. Jadi pasti ada yang seperti itu kawan. Dan pastikan jika mengganti daripada pulinya depan, khususnya semua motor nih ya, pastikan kruk asnya aman dulu, nggak oleng ya. Ini motor ini kan nggak ada dinamonya, starternya halus. Jadi lebih asumsinya lebih hemat BBM untuk gesekan awal dan lebih hemat baterai untuk gesekan awal, karena pendukungnya tidak banyak seperti konvensional karburator. Tapi programnya kalau sekali jebol ECM nya ya lumayan tuh, ECM black box hitam tuh ya. Kita hidupin mesinnya, nanti titik suaranya di mana, nanti kita ngeceknya apa dulu, poin-poinnya untuk ngeceknya. Intinya kan ini dibuka dulu beleng, baru nanti kelihatan gitu. Jadi kalau untuk CVT memang jajannya banyak, karena apa ya, komponennya banyak. Kalau motor yang punya rantai kan jelas tuh, kalau gearnya aus berarti kan ya ketok kan gitu kira-kira. Nah, kali ini kan ketutup bak, makanya ada bahasa perawatan atau ada makanya ada bahasa perawatan ya, atau batas maintenance ya.
bahasa waktu-waktu untuk menjaga keadaan pada CVT set ini dalam kondisi seperti apa, itu sudah ada ukurannya gitu kawan ya. Untuk titik suara itu kan macam-macam ya, di suara mesin klotok-klotok itu banyak, ada yang dari part CVT, ada yang dari bagian engine dan segala macam. Intinya yang kita bahas suara ini dari part CVT nya, poinnya nanti yang diperiksa apa sih gitu untuk poin pertamanya ya dah. Motornya ini ya kawan ya, tuh oke. Kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Anda dengarkan ya nanti untuk titik suaranya, nanti Anda bisa memberikan argumen masing-masing, silakan. Intinya titik suara itu kalau ditebak pasti meleset, setidaknya prediksi, jangan tebak pasti. Setelah diprediksikan, dianalisis, baru bisa ada kepastian yang realnya, karena engine kaitannya sangat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Seperti apa titik suaranya, yuk. Oke, bisa didengar kawan ya Pak ini. Ketika kita melakukan start engine pertama, maka titik suara itu muncul cegreng. Jadi kalau udah titik langsamnya berhenti, itu hilang ya. Ataupun ada juga yang titik langsam cegreng sudah bunyi, langsam dia bunyi klotok-klotok, tapi nanti kalau RPM tengah ke atas itu nggak bunyi ya. Ini kira-kira poinnya diperiksa hampir mirip. Yuk sekali lagi, klotok-klotoknya didengarkan. Oke, bisa kedengar gitu kawan ya. Nah coba kita tarik gasnya, suaranya seperti apa, yuk. Gila men, kasar yuk. Mata ini. Waduh, parah. Oke, lantas apanya ya kawan ya. Oke, kita periksa yuk. Bisa terjadi dari bagian sisi puli depan set komponennya ataupun set paket belakangnya. Intinya gini loh, untuk batas maintenance-nya, perawatannya per kilometernya kan sudah tertera di buku buku panduan servisnya udah ada itu, dari batas bulanan 6 sampai 7 bulan, dari 35.000 45.000 maintenance perawatannya gitu, pemeriksaan keadaan di lapangan di dalamnya. Karena kan untuk CVT itu singkatan ya, kalau ditulis realnya kan nggak cukup paknya ini kan gitu. CVT itu kan artinya CVT, C continue, V variable, T transmission, jadi continue variable transmission ya. Dia kerjanya, transmisinya berdasarkan variabilitas kontinuitas dari gerak-gerak pergerakan puli-puli naik dan turunnya keadaan dengan dasar hukum sentrifugal yang terjadi, kiranya seperti itu. Oke ya. Terus apa ini? Yuk kita periksa. Satu, apakah dari puli depan ataukah dari puli belakang ataukah dari sisi bearing krok as dalamnya? Oke, kita lihat. Anda lihat ini untuk panbel memang sudah mau putus nih ya. Oke, panbel mau putus nih, lihatnya gini, panbelnya kenceng ya, bener. Ini bautnya nggak kendor, diobrakin gini kenceng. Oke, bener ya. Terus ini dalam keadaan panbel kaku loh, dalam keadaan panbel kaku. Kalau kita mau lihat, pastikan panbel dalam keadaan elastis atau lentur atau lemes. Nek kaku kita nggak bisa lihat keadaan real ya. Panbel pastikan aman. Nanti ini mungkin panbel kita ganti ya, karena mau putus nih. Baut pastikan nggak kendor ya. Kalau ini kendor kan ini goyang juga tuh. Nah ini bautnya kenceng, nah ini kenceng ya, panbelnya kenceng. Dalam keadaan V-bel terkait kenceng, puli belakangnya bagaimana? Kenceng bos. Duh, berarti bukan depan. Nanti dulu, ini kan poin pemeriksaan dalam keadaan
Vibel tertarik kencang, kita tidak bisa mengetahui real keadaan goyangan daripada puli depan. Ya. Oke. Dalam keadaan vibel tertarik kencang, ini masih kencang. Ya wes, lanjut ke belakang. Ataukah di bagian clarbag CVT-nya? Ya baik terus lepas, ya. Apakah bearing-bearing sini? Ya kencang. Apakah dari bearing sini? Nah, kencang. Loh, berarti kalau kencang kayak gini apanya? Kalau mau lihat keadaan, pastikan dalam keadaan vibel kendor. Sekarang tak tanya nih sama rekan. Mas, tolong di sini, Mas. Sini Anda. Sini. Tak tanya sama kawan, Mas, ini panbel dalam keadaan kencang apa kendor? Kencang. Kencang. Kencang ya? Iya, kencang. Kencang. Puli depan kencang nggak, Mas? Kencang. Kencang. Yang ini luar ya? Iya, luar. Kencang. Kencang. Yang dalam? Kencang. Kencang. Yang belakang? Kencang. Kencang. Yang dalam? Kencang. Lah kalau kencang semua apanya? Kan gitu. Loh, ini poin pertama. Untuk ngelihat, pastikan dia kencang dulu. Nah, poin penentuan nanti panbel dilenturkan. Yuk, nggak percaya kita hidupkan lagi mesinnya. Anda perhatikan lagi titik suaranya. Monggo Mas dihidupin. Matikan. Bisa didengar ya suaranya ya. Dengan keadaan logika apa? Ketika motor itu dinyalakan, cegreng, ada titik getaran starter, ya, sentrifugal starter. Kan starter ini untuk ACG mundur dulu ya, ada pergeseran vibel. Disitulah titik suara yang terjadi jika keadaan pulinya aus. Sekarang poin penentuan atau poin memastikan dalam keadaan apa sih aslinya. Lawang ini kencang semua. Iyalah, orang sampai ngeceknya dalam keadaan vibel kencang. Kalau Anda ngetes itu dalam keadaan vibel harus dalam posisi kendor atau lentur atau elastis. Ayo Mas, monggo ini dipencet gerak gitu panbelnya. Terus. Nah, ini terus ini mundurin gitu. Nah, ini untuk penentuan real keadaan lapangan apakah yang terjadi sebenarnya. Jadi pastikan vibel ini kencang, hati-hati crankcase tajam-tajam. Pakai sarung tangan ya monggo, jos. Pastikan kencang-kencang kayak gini ya. Pas sampean main seperti ini, pastikan nggak ada kawan yang gratil. Nanti Anda lagi main kayak gini, kawan nyetater, selesai nanti tangannya ya. Atau kalau ragu ya cabut kunci kontak. Gitu. Karena kita lagi asik seperti ini, kawan kita banyak, moro-moro kita megang kayak gini nggak sadar temen nyetater ya, bablas. Hati-hati ya. Oke. Sudah kendor seperti ini, sekarang cek sekali lagi keadaan real sebenarnya. Sebenarnya apa yang terjadi suara itu? Tadi kita cek pertama kok nggak ada. Dalam keadaan vibel kencang. Kalau ngelihat itu realnya dalam keadaan vibel kendor. Sudah dikendorin ya ini ya. Yuk, monggo Mas kita cek lagi dari bagian puli depan khususnya. Pastikan mangkok puli depan bagian luar kencang, terbaik dengan kencang, goyangin kencang. Nah, apa yang terjadi Mas? Terus goyangin, jangan berhenti. Oblak kawan ya. Nah ini, jadi kalau sampai ngecek dalam keadaan vibel kencang itu nggak akan bisa dapat informasi. Karena apa Mas? Di sini masih ada tekanan vibel yang ada di dasar bawah, pulinya masih kejepit. Nah ini, oh ini kasusnya. Nah ini memang kasus yang sering terjadi dan kasus pelanggaran bibit ISP ya. Iya. Gitu. Kenapa ya serangannya rata-rata di sini? Memang dia sering kenanya di sini. Memang dia sudah apa ya, titik lemahnya dia di sini. Ya positif ya. Ya, yang positif. Depan cek lagi Mas. Kencang. Oblak. Ini yang depan ya. Sekarang cek yang belakang dalam panbel udah kendor. Masih kencang? Kencang. Ini diginikan. Oke, masih kan? Kencang. Realnya nanti ini kita turunkan ke bawah. Ya. Berarti titik suara terbesar ada di kasus rumah puli depan bagian sisi lam. Ngono kawan ya, pastikan nggak oleng kulkasnya. Oke. Sekarang
kita nyalakan reaksi yang terjadi terakhir. Catat. Gila nih kawan. Gas. Yalah, coplok wis pateni. Wis cabut kontaknya. Nah, ini kalau dibiarkan bibel bisa kejepit, bibel bisa putus ya. Kenapa Mas ya? Kalau posisi langsam dia ada di dasar bawah bibelnya. Dia miring, tinggal seratnya bundelannya ngelipetnya pedot panbel. Oke ya, kita buktikan sekali lagi dalam keadaan panbel kencang. Bisa nggak dapat info, monggo. Kencang? Dalamnya kencang? Nggak dapat info ya? Nggak dapat. Tarik panbel, lemesin. Oke, lemesin. Iya, setelah lemes Anda cari info. Nah, ketemu lagi kawan. Wis kawan ya, mudeng ya. Iya. Oke, berlaku di Almatic-nya, khususnya di Honda Matic yang kita bahas. Oke, gitu saja kawan informasi yang bisa kami berikan, khususnya di bagian daerah part CVT. Mudah-mudahan pengecekan ini bisa bermanfaat rekan-rekan dimanapun Anda berada, khususnya kami pribadi. Tidak ada rasa saling menggurui, niat sharing, ingin berbagi. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Iri, sampai ketemu di sesi video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.